Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya merakit mesin penetas telur full otomatis, baik untuk telur bebek, ayam, puyuh atau sebangsanya ya. Yang saya jelaskan di sini adalah mesinnya ya, bukan untuk cara membuat ruangannya. Sehingga nanti kita tahu alat apa saja yang digunakan, cara menghubungkannya bagaimana, sampai semua alat ini siap untuk ditempatkan pada ruang inkubator penetasan telur. Nah, yang saya tampilkan ini adalah alat minimal ya, yang harus disiapkan untuk membuat sebuah mesin penetasan telur. Ini targetnya untuk kapasitas 2000 telur ya. Dan alat ini juga bisa diaplikasikan pada mesin tetas telur pada kapasitas yang lebih kecil. Tinggal diganti saja perangkatnya dengan daya yang lebih kecil lagi. Misalnya dinamonya diganti dengan ukuran yang lebih kecil, heaternya diganti dengan lampu pijar atau wolfram. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan supaya nilai efisiensinya juga bisa lebih tinggi lagi ya. Oke, alat apa saja yang perlu dipersiapkan dan cara memasangnya bagaimana? Baik, yang pertama kita mulai dari mesin perangkat utamanya dulu ya. Ini istilahnya sebagai otaknya nih. Kebetulan saya menggunakan automatic computer control inkubator tipe XM18. Dengan hanya menggunakan satu alat ini kita sudah bisa mengontrol ya semua perangkat yang diperlukan dalam sebuah mesin penetasan telur. Sehingga semua alat itu bisa bekerja secara otomatis. Kita tidak perlu lagi membolak-balikan telur, menyalakan dan mematikan pemanas. Bahkan jika ada alat yang tidak bekerja dengan semestinya, XM18 ini bisa memberikan sinyal alarm ya, karena sudah dilengkapi dengan buzzer. Harga mesin ini di kisaran 400 ribuan, sudah berikut sensor suhu dan sensor kelembabannya ya. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita siapkan adalah steker ya, berikut kabelnya. Ini untuk memberi suplai power listrik 220 volt AC ke inkubator XM18 nya. Cara pasangnya tinggal kita hubungkan saja ke terminal nomor 13 dan nomor 14 yang bertuliskan LN220 volt AC. Untuk pemasangan kabelnya ini kebolak-balik juga tidak menjadi masalah. Nah, nanti tentunya panjang kabel itu disesuaikan dengan ukuran dari ruang penetasan telurnya ya. Bisa juga dimodifikasi dengan menggunakan saklar tambahan ya sebelum listrik itu masuk ke controller XM18 ini. Oke, alat yang ketiga yang harus kita siapkan adalah sebuah alat sensor kelembaban ya, seperti ini. Biasanya alat ini sudah include ya pada saat membeli controller XM18 nya. Cara pemasangannya tinggal kita hubungkan saja pada terminal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kalau kalian lupa tinggal buka saja sensor kelembabannya. Di situ ada tulisan ground kabel hitam, H yang merupakan singkatan dari humidifier kabel warna kuning, VCC atau plus 5 volt DC kabel warna merah. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja ke terminal sesuai dengan jalur kabel yang tadi ya, karena simbolnya sudah tertera di terminal 1, 2 dan 3. Oke, yang selanjutnya yang merupakan alat yang keempat yang perlu kita siapkan adalah sensor suhu seperti ini. Alat ini juga sebenarnya sudah diberi ya, sudah include pada saat pembelian controller XM18 nya. Untuk pemasangannya tinggal kita hubungkan saja ke terminal nomor 4 dan nomor 5. Kebolak-balik juga ini tidak menjadi masalah ya. Selanjutnya alat yang kelima yang perlu kita persiapkan adalah kipas ventilasi ya, seperti ini. Ini perannya sangat penting juga karena ini untuk mengendalikan kondisi ruangan yang terlalu lembab atau terlalu panas ya. Ini saya menggunakan fan yang 220 volt AC, jadi tidak perlu lagi menggunakan adaptor, tinggal langsung saja kita hubungkan pada terminal nomor 15 dan nomor 16, COM dan ET. Atau di produk lain terminal nomor 16 itu tulisannya fan ya. Pemasangan kabelnya ini bisa bolak-balik terserah, tidak jadi masalah. Kemudian yang keenam yang harus kita siapkan adalah heater ya, atau pemanas. Di sini saya menggunakan heater elemen nikelin berbentuk tabung seperti ini, daya 140 watt, 220 volt AC. Nah, heater ini pemasangannya itu disatukan dengan blower fan ya. Di sini saya umpamakan pakai dua buah kipas DC 12 volt ukuran 12 cm. Karena ini adalah fan DC 12 volt sehingga pemasangannya itu harus disertai dengan adaptor 12 volt DC juga ya. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan saja fan ini dengan heater menjadi satu jalur.
Kenapa harus dijadikan satu? Karena pada prakteknya antara heater dan kipas itu harus sama-sama bekerja ya. Tujuannya agar panas dari heater ini bisa tersebar ke seluruh ruangan. Untuk pemasangannya itu nanti ya pada saat di ruang inkubator telurnya, untuk hembusan kipas itu jangan langsung menghadap ke telur ya, tapi dipantulkan ke sisi atau dinding ruang penetasan telurnya, menghindari telur yang dekat dengan heater itu tidak kepanasan ya. Cara pemasangannya tinggal kita hubungkan saja ke terminal nomor 23 dan nomor 24 karena heater ini berperan sebagai pemanas utama ya. Jika ingin menambahkan pemanas tambahan sebagai backup, misalnya lampu pijar atau wolfram, tinggal kita hubungkan saja ke terminal nomor 21 dan nomor 22. Itu dilakukan jika pemanas utama ini tidak mampu untuk mengangkat suhu ya sampai nilai yang diinginkan. Atau bisa juga sebagai jaga-jaga, khawatirnya untuk heater utama ini rusak, maka heater cadangan ini bisa berperan. Jadi heater tambahan ini sifatnya sebenarnya opsional saja. Selanjutnya yang ketujuh, kita siapkan dinamo penggeraknya. Di sini saya menggunakan dinamo 60 kTyz 14 watt seperti ini. Sudah saya simulasikan untuk sistem rak ayun ya, lengkap dengan limit switchnya agar rak ini bisa berayun sampai 45 derajat bolak-balik setiap 3 jam ke kanan, 3 jam berikutnya ke kiri. Untuk cara merakit dinamo dengan limit switchnya tinggal buka saja link video saya yang ada di deskripsi video ini ya. Karena untuk dinamo kTyz ini memiliki 3 jalur input ya yang harus dihubungkan ke terminal nomor 15 sebagai COM, nomor 17 sebagai left, dan nomor 18 sebagai right atau kanannya. Selanjutnya yang ke-8, kita juga perlu memasang ya mesin humidifier pembuat kelembaban seperti ini. Alat ini bekerja di tegangan DC 24 volt, maka pemasangannya perlu menggunakan adaptor 24 volt juga ya. Baru dihubungkan ke terminal nomor 15 sebagai COM dan nomor 19 yang bertuliskan wet. Untuk pemasangan kabel ini kebolak-balik juga tidak menjadi masalah. Nah, semua alat ini sudah saya hubungkan. Mesin kelembabannya juga sudah saya masukkan ke dalam bak berisi air ya. Maka jadilah rangkaian alatnya seperti ini. Semua rangkaian ini hanya rangkaian alat minimalnya ya. Faktanya kita juga harus menyiapkan alat tambahan, diantaranya seperti alat pengukur suhu dan kelembaban tambahan sebagai pembanding seperti ini. Khawatirnya sensor dari mesin controller XM18 itu tidak akurat ya, maka perlu dikalibrasi dengan pengukur suhu pembandingnya ini. Kemudian ini rantai dengan gear untuk disatukan dengan dinamonya. Untuk sistem rak ayun ini wajib ada. Lampu pijar seperti ini wolfram minimal 4 buah lengkap dengan fittingnya. Ini untuk heater tambahan dan penerangan ruangannya juga. Di sini saya menggunakan masing-masing ini berukuran 5 watt ya. Kabel-kabel ini juga perlu dipersiapkan ya, karena kalau ukurannya besar ini bisa menghabiskan sampai 20 meteran lebih tergantung dari ukuran ruang inkubatornya juga. Saklar-saklar seperti ini untuk menghidupkan lampu jika perlu atau mematikan paksa ya mesin heater atau mesin kelembabannya, tergantung dari kreativitasnya masing-masing lah enaknya bagaimana. Kemudian ini bisa juga dilengkapi dengan tutup ventilasi kecil seperti ini ya, ini jika perlu sebagai tambahan selain fan blower ventilasi yang sudah dipasang tadi ya. Nah, jika semuanya sudah masuk ke otak kita, maka tinggal semua alat ini ditempatkan pada posisi yang tepat di ruang inkubator penetasan telurnya ya. Baru mesin controller kita nyalakan dan lakukan penyetingan berapa suhu yang diinginkan, berapa nilai kelembabannya, dan berapa jam sekali telur itu dibalik. Dan ingat, untuk mesin tetas telur rakitan sendiri itu wajib hukumnya kita melakukan uji coba terlebih dahulu ya, karena biasanya setiap bentuk ruang inkubator itu memerlukan settingan yang berbeda. Kenapa? Karena dimensi ruangnya juga berbeda ya, tata letak mesin dan sensornya juga berbeda. Bisa jadi suhu di dekat sensor itu sudah pas, tapi di sudut ruang bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Begitu juga dengan kelembaban ya. Kemudian bisa juga karena pemasangan sensor yang tidak rapi, penyambungan kabel yang tidak sempurna, ini menyebabkan sensor itu ngaco, nggak akurat. Jadi sebenarnya banyak faktor. Maka lakukan uji coba dulu settingan yang paling tepat agar telur itu bisa menetas dengan baik. Yang sudah umum dan bisa dikatakan paten dalam penetasan telur itu cuma satu, yaitu telur harus dibolak-balik dari usia 4 sampai 18 hari dengan jeda pembalikan setiap 3 jam sekali. Itu mungkin sudah menjadi standar umum lah. Tapi settingan suhu dan kelembaban itu perlu penelitian masing-masing. Ya, mungkin standarnya suhu itu di antara 37 sampai 38 derajat Celcius ya, dengan kelembaban 60 sampai 65%. Tapi itu bisa berubah, tidak bisa jadi patokan.
Kalau ingin presisi, maka harus dilakukan penelitian sendiri dengan mencoba beberapa telur, dilakukan uji coba hasilnya baik apa tidak. Kalau seandainya belum maksimal, maka perlu dilakukan settingan yang lebih tepat lagi. Kemudian untuk bagaimana cara men-setting XM18 ini, di video berikutnya insya Allah akan saya tampilkan ya. Saya akan upload di waktu yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton video saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.